Pak Anies ini kan semua partai punya hubungan baik ya. Iya. Terakhir mau dipinang PDIP jadi calon gubernur. Bagi saya Pak Anies, saya sarankan masuk PKS aja lah. Pak Anies ini kan kekuatan Islam juga Islamik Oh iya. personalnya Islamnya kuat juga. banyak, Jadi betul. apakah DM akan pindah partai lagi? Nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin. Nah, jadi secara ketokohan saya kira bisa juga diperhitungkan. Kuat ya, Bang, ya? Bisa juga diperhitungkan di 2029. Berarti Pak Jokowi dapat saingan. Iya. Tapi tadi menarik yang Abang bilang, Pak Anies masuklah partai politik. Kira-kira parpol apa yang cocok nih kalau buat Pak Anies nih Pak? Di Bang. Pak Anies ini kan semua partai punya hubungan baik ya. Iya. Terakhir mau dipinang PDIP jadi calon gubernur Jawa Barat. Iya. DKI, Jawa Barat juga. Iya, walaupun digagalkan, Bang. Iya. Kemudian PKS juga punya karakter yang sama, kan? Punya hubungan yang baik juga. Iya. Kemudian dengan partai-partai lain, Demokrat itu kan dulu pernah dekat juga, ya kan? Waktu kemudian partai lain juga. Bagi saya Pak Anies, saya sarankan masuk PKS aja lah. Kayak senafas dengan Pak Anies ya? Atau gimana nih? Apa karena masanya lumayan juga? Jadi Pak Anies ini kan kekuatan Islam juga Islamik Oh iya. personalnya Islamnya kuat juga. banyak. Jadi Betul. jadi yang cocok atau yang paling realistis ini P3 lagi mau Jadi muktamar, Iya. lagi mau muktamar, masih lagi cari kuat tuh tokoh, P3. lagi cari tokoh, ya kan? Oke. Ya bisa juga Bisa juga. masuk P3 dan jadi ketum P3, apalagi dengan modal elektabilitas Pak Anies atau Sampai sekarang masih Setinggi. kuat di media Masih sosial. kuat, Pak Anies ya tuh kan? masih sering disebut-sebut. kalau P3 mau realistis, carilah tokoh-tokoh seperti itu. Nah, udah tuh dikawinkan saja udah. Iya, cuma masih ada satu variabel lagi Apa tuh? yang perlu untuk menghidupkan partai politik, itu perlu modal yang besar. Nah, ini yang Modal yang kemudian besar. menjadi Cuman tokoh masalahnya kulit. terus Iya. ini. Iya, Yang butuh akhirnya modal. ujung-ujungnya Karena konsolidasi lagi. semua partai itu Butuh uang. punya kepentingan masuk parlemen, Iya, betul. termasuk P3. Nah, kemarin mereka terhempas dari parlemen ya gara-gara itu. Gara-gara modal. Ya walaupun dinamika politik juga ya. Walaupun Betul. Nah ini kita mau baca-baca komen dulu Iya, nih baca komen. dari Oke Zoners. Silakan. Mana nih komen-komennya Oke Zoners? Coba cek. Coba kita cek ya. Coba Dani. Tunggu, Ada komen apa aja nih dari Oke Zoners? Kita cek dulu, Pit. Betul. Jadi menarik ya kalau sambil kita mau Iya. bacain komen. Ini menarik nih. Baru satu statement Pak Jokowi aja udah, wah ini kira-kira parpol-parpol koalisi udah gimana nih Bang kondisinya nih dengan statement itu. Waduh, dia lagi nih. Atau sebenarnya statement ini tidak terlalu menggoyahkan parpol-parpol. Nih, Pit, Iya. ada pertanyaan nih, Pit. Oh ada nih. Kata Drot Namen, gimana HY katanya? AHY. Jadi Ya. AHY. Apanya yang gimana ini? Potensinya, Bang. Oh, potensi kalau kita lihat AHY ini kan oke, Gibran itu sekarang wapres. Iya. Ya. Tapi jangan lupa AHY adalah seorang ketum partai. Oh ya, betul. Seorang ketum partai besar yang pernah berkuasa dan berperan penting dalam pemenangan Prabowo Gibran juga. Jadi Iya. saya kira kalau bicara syarat-syarat seorang jadi cawapres atau capres, saya kira AHY tidak kurang dari itu. Oh. Sudah siap, Bang ya? Iya, ketum partai, ya kan. Sekarang Menko, Menko PM, ya. ya kan. Secara personal juga, menurut ini saya survei pribadi di media sosial ya, lebih menarik daripada Gibran. Waduh. Apa sosoknya? Apa karena kekuatan di belakangnya? Dan apa emang dia pintar, Bang? Ya walaupun sama-sama anak mantan presiden. Betul. Jadi saya jujur saja memang secara personal kita bisa menilai lah antara Gibran dengan AHY, ya kan. Coba Daily Bus misalnya bikin survei kecil-kecilan lah. Oke, Zoners. Ya kan? Ini bisa komen ada Oke Zoners ya. AHY nggak usah bicara pilpres, nggak usah bicara apa, tapi AHY atau Gibran, gitu aja pertanyaannya. Sesimpel itu ya. Kita lihat. Komen nanti. Simple itu aja. Nah, Nah,
kalau kansnya ada juga nih yang mengait-ngaitkan gimana kalau KDM aja jadi wapres, itu gimana tuh? Nah, Ini kan itu KDM yang juga terlupakan. Sosmednya juga Iya, sekarang banyak yang banyak nonton, juga. Itu gue yang juga suka terlupakan. nontonnya, humanis gitu. Humanis. Gimana Iya, tuh Bang? kalau bicara KDM ini beliau cukup fenomenal ya. Ada juga yang mengatakan ini Jokowi jilid 2 ini. Iya, yang suka masak mana bang ya? Berslukan. Jadi suka blusukan, Iya. suka langsung datang ke masyarakat, betul. energik, ya kan, langsung labrak sana labrak sini kan. Natural. Ini karakteristik memang yang disukai oleh masyarakat Indonesia Betul. Iya. Dan netizen. dan netizen. Nah, KDM juga saya kira akan diperhitungkan juga di 2029. Ya. Apabila misalnya ini kan Gerindra beliau nih. Iya. Apabila Gerindra memberikan kesempatan. Tapi kalau Gerindra misalnya menginginkan beliau 2 periode di Jawa Barat, apakah KDM akan pindah partai lagi? Nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin. Nah, jadi secara ketokohan saya kira bisa juga diperhitungkan. Kuat ya, Bang, ya? Bisa juga diperhitungkan di 2029. Berarti Pak Jokowi dapat saingan dong nih. Makin banyak saingan. Banyak saingan. Akan banyak saingan di 2029. Belum satu periode udah banyak saingan nih. Untuk itu KDM itu patut diperhitungkan di 2029. Bang, Tentu Bang, catatannya itu Gerindra Bang. mengizinkan apa tidak. Bang Iwan, Ya. Gibran bisa sampai bertahan ke sampai akhir tahun 2009 bang? Waduh, kok pertanyaannya gini? Itu kalau kalau saya agak susah menjawabnya netizen pertanyaannya bertahan susah atau nih. tidak karena secara konstitusi Gibran ini dimakzulkan atau mundur sendiri saja Oke. supaya tidak bisa bertahan. Nah, apakah akan ada situasi yang membuat Gibran mundur? Wah, jangan situasinya diciptakan nih Bang. Ya, Sudah mulai. makanya saya katakan dari awal Gibran ini kan politisi yang masih sangat muda, Belum matang bang ya? belum matang karena masih digendong sama bapaknya. Gendong bapaknya ya. Setuju bang. Mohon maaf, tapi memang itu kenyataan. Saya harus katakan itu. Mungkin netizen juga akan setuju. Nah, Gen Z nih kayaknya nggak peluang. setuju nih. Tapi begini ya, ini hitung-hitungan politik saja. Iya. Hitungan-hitungan politik saya ketika dorongan misalnya Gibran untuk dimakzulkan besar, peluangnya ada. Karena kita lihat peta politik di DPR misalnya. Iya. Itu kan peta politiknya dikuasai oleh Pak Prabowo. Sekali lagi penentunya menurut saya adalah Pak Prabowo Subianto. Oke. Kalau Pak Prabowo sedikit saja memberi lampu hijau selesai. Langsung kelewat tuh, Yura. Semua proses akan berjalan. Walaupun ada jasanya Pak bapaknya misalkan. Semua proses akan berjalan. Berjalan. Tapi dengan kalau adanya, Pak Prabowo belum ada lampu hijau, saya kira tidak akan tetap bisa. ya lampu hijaunya dari Pak Prabowo. Tidak Nah, akan itu bisa. akan